atau Mas Ajis tetap seni ku ya apa-apa tetap selera, Mas? Benar. Jadi kalau saya asumsi pribadi, ya semoga pendapat saya ini mungkin ada yang pro kontra. Itu iya. terserah mereka. Saya Ajis itu dibodoh-bodohin, digoblek-goblek, tuh di anjing-anjing gitu. Untuk menghasilkan kambing seni 5 bulan kita kawinkan beranak itu bukan waktu yang sebentar Mas Amin. Waktu yang lama. Itu pun itu kalau hasil. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jenderal Tani. Alhamdulillah sekarang susah banget ditemuin orang satu nih. Udah kayak saya mau ngubungin apa ya, Mas Kaisang, susah banget ditemuin. Saya lagi sama Mas Ajis ya, yang dimana beliau sebagai owner kita tahu di All City Farm. Ini kita basa-basi dulu Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas Amin. Lama ketemu Mas ya? Alhamdulillah ini lama kita nggak ketemu ya. Lama sekali. Lama ketemu, sekali. guys. Iya. Ini gimana keadaan kandang sekarang atau gimana? Ya kalau keadaan kandang sih alhamdulillah masih aman-aman. Ya meskipun kita itu tidak pernah nyamperin kandang ya Mas Amin ya karena faktor kesibukan ya gitu. Jadi tetap yang kondisikan ya tetap anak kandang kru-kru dari All City semua. Oke, kalau boleh tahu basicnya Mas Ajis ini apa? Selain di kambing? Selain di kambing kita kan ya juga di konveksi Mas Amin. Kita kebetulan ya punya perusahaan itu untuk produksi kaos, celana itu ya untuk kebutuhan kadang itu rekan-rekan distro juga itu yang mau produksi clothingnya. Berarti sebelum kambing ini dulu? Ya sebelum kambing memang kita terjunnya memang passionnya ini di fashion ini di untuk konveksi ini gitu Mas Amin. Itu mulai tahun berapa Mas? Kalau All City sendiri berdiri udah 14 tahun yang lalu Mas. All City apa ini? All City Warehouse-nya. Oh, okay. All City Warehouse-nya, tapi kalau kita ya sama kayak kambing Mas Amin. Kita dulu sebelum mengenal kambing seni ini passionnya juga di ini kaos atau fashion ini Mas. Di dunia clothing ini juga. Berarti udah 14 tahun udah lumayan lama. Iya, kalau tepatnya mulai bujangan udah mulai tahun 95 lah kita udah merintis usaha kaos mulai bujangan itu Mas Amin. Dan kalau kambingnya? Kalau kambingnya mulai itu awal-awal 2013 Mas Amin. Awal 2013. Iya, itu udah mulai punya Moreno. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit Mas. Iya. Apa yang membuat sampean kok terjun ke dunia kambing? Apa emang dari kecil suka sama kambing atau gimana? Ya sebenarnya dari kecil sih emang seneng kambing. Jadi jujur Mas Amin, awalnya ini cita-cita saya itu sederhana. Dulu itu masih kecil, seneng di kampung sini lihat kurban yang jumbo-jumbo gitu. Ya cita-citanya dulu simpel, saya pengen berkurban. Itu. Masih belum ada kambing kayak gini ya? Ya belum ya? Itu sebelum merintis konveksi juga. Lah setelah alhamdulillah merintis mulai bujangan, udah menikah, itu dikasih rezeki bisa punya tempat produksi ini, semakin gila lagi. Akhirnya cita-cita ini untuk berkorban ini alhamdulillah terwujud Mas Amin. Lah awalnya sih memang seneng kambing kurban yang jumbo-jumbo. Ya euforia dinamika di kampung ini tahu, juga. Ya itu mungkin Mas Amin udah tahu lah kondisi gitu. Lah berjalannya waktu setelah kaos ini mulai settle, kita rembukan sama istri, saya pengen usaha yang lainnya. Apa ya usaha lainnya yang bisa menambah perekonomian keluarga. Lah dulu sempat invest ke temen, buka toko baju olahraga gitu, nggak jalan Mas Amin, nggak jalan. Akhirnya suatu saat sering rugi gitu. Mikir kita pas waktu passion saya selain di kaos atau dunia fashion ini apa ya? Akhirnya ketemu, tak pikir aku ini seneng kambing. Coba sih, aku tak pengen belajar beternak lah. Ya kata si istri juga, ya nggak apa-apa Mas, coba-coba aja. Lah memang
Intinya itu semua project atau pekerjaan kita kalau didasari karena seneng itu memang nyaman, bisa menikmati itu Mas Amin gitu. Berarti dunia kambing kalau menurut Mas Ajis bagian dari usaha di luar konveksi, maksudnya usaha yang di bahasa orang Jawa bilang dijaga juga gitu. Enggak, sebenarnya sih awalnya ini untuk konveksi ini, untuk kambing ini ya Mas ya, untuk kesenangan juga. Jadi keseharian sibuk mencari nafkah di kaos, nyari orderan kita, presentasi kemana-mana gitu ya. Akhirnya gimana caranya nanti kalau buat refreshing ke kandang, ngobrol sama teman masalah kambing, itu seneng gitu. Awalnya itu gitu. Tanpa kambing ini bagian dari usaha. Awalnya hanya hobi berarti? Iya, awalnya hanya hobi. Saya punya kambing, jadi nggak punya pemikiran untuk arah ke sana. Awalnya saya punya kambing buat kesenangan. Hari Minggu jenuh ngurusin kerja, kita main ke kandang, ngobrol-ngobrol sama teman, seneng. Intinya itu awal-awalnya juga kayak gitu. Jadi kita nggak punya orientasi yang macam-macam lah untuk tentang kambing ini. Mungkin lebih ke celengan mungkin lah ya. Iya, nah, awal ya juga nggak mikir ke celengan. Sebenarnya saya dulu itu beli kambing jumbo-jumbo. Nah, iya. Benar-benar pure seneng. Pure seneng. Terus ada teman yang mereferensikan, Mas Ajis, suatu saat itu kan udah ada kambing jumbo-jumbo Mas Amin ya. Mas Ajis nggak pengen nyoba kambing kontes. Loh, kambing itu ada yang dikontesin. Itu kapan itu? Itu 2000 sekitar 2012-an lah. Setelah punya Moreno atau sebelum? Sebelum punya Moreno, kita udah punya kambing kurbanan gitu Mas Amin gitu. Loh, ada tak kambing dikonteskan gitu. Akhirnya kita ya udahlah coba-coba ada temen ya, awalnya akhirnya dikasih tahu, Mas ini ada kambing gitu. Akhirnya ya dapatlah Moreno itu Mas, tahun awal 2013. Moreno ini kambing pertama ya? Kambing pertama yang notabene kata orang-orang bagus. Itu Mas. Sebentar, berarti pada waktu itu Mas Ajis beli Moreno masih belum tahu? Belum tahu, yang penting spek kambing bagus dalam tanda kutip yang untuk dikonteskan itu seperti apa masih belum tahu? Berarti? Belum tahu sama sekali, yang penting saya pengen kambing jumbo. Kalau nggak besar saya nggak mau Mas. Beda persepsi sama orang ternyata ya? Iya beda. Jadi awalnya cuman saya punya kambing jumbo, tak rawat, ya udah selesai itu. Lah suatu saat awalnya itu ya 2013 lah gitu, kita dapat Moreno, terus mulai dapat kenalan relasi-relasi. Oh sama ya ini sejarahnya ya, kita tidak pernah melupakan seseorang yang berjasa di dunia ini, All City Farm juga. Terus akhirnya saya minta-minta, zaman dulu itu di Facebook saya tanya, oh lihat-lihat, oh ternyata komunitas kambing ini banyak. Itu saya nggak kebayang, oh ternyata orang-orang dunia kambing itu udah ngerti dunia maya ini, yang di media ini udah banyak. Lah di situ saya cuma ndakatin, saya inbox. Lah awal kalau offline-nya ketemu sama Pak Maul. Mas ini itu Pak Maul itu juga berjasa. Ini kambingnya bagus, dirawat Mas. Nanti kalau udah gemuk bersih, ayo sama saya berangkat ke kontes. Itu pun sama masih belum tahu ya? Belum ngerti. Caranya merawat kambing supaya bagus, dikasih apa kan masih belum tahu. Ya masih belum tahu, tanya-tanya. Ya, semuanya saya masukin. Oh kambing itu disusu. Bahkan sama anak kandang itu yang ponakan itu yang rawat itu, si Sony itu bilang, Son kata orang-orang ini kambing ini dimandikan dulu. Loh kambing itu dimandikan juga tak Mas? Ya aku bilang, aku bilang ya nggak tahu, kata orang-orang sih kayak gitu. Ya mungkin biar nggak apa ya, nggak bau, nggak apa kayak gitu. Ya saking bodohnya itu yang rawat juga kayak gitu. Itu. Iya, karena masih awam lah, oh ternyata ada kambing dikonteskan. Ada, itu masih sangat awal-awal sekali, saya nggak paham. Lah suatu saat diajaklah sama Pak Maul. Terus ada juga saya belajar, saya itu tahu di Google kambing yang namanya sawung galing. Oke, tahunya malah dari Google. Tahunya dari Google. Akhirnya tak inbox, namanya itu Sawung Galing Farm, Facebooknya Mas, itu salah satunya. Mudah-mudahan nonton ya ini. Iya, mudah-mudahan itu. Terkesan sekali sama beliau Mas. Lah saya memang kalau orangnya itu satu, saya lihat dulu sebelum punya kambing itu, saya lihat kontes, tanya ke orang-orang.
Saya kalau belajar itu dengan data dan faktanya, Mas. Oke. Ya mungkin karena SDM orang beda-beda ya, Mas ya, gitu. Saya itu orangnya itu lebih introspeksi dan mau ngakuin kelebihan orang. Lebih terbuka kalau iya, di dunia kaos juga kayak gitu, Mas. Kita hasil produksinya orang-orang yang bagus gimana, kita beli, kita buat referensi untuk anak-anak ini pegawai yang nyablon biar kualitas bisa unggul dari itu. Ada salahnya juga dong sebetulnya gitu. Ya, untuk memperbaiki kualitas. Lah, ya untuk kinerja kita sendiri. Lah, suatu saat itu tanya sama Pak Mugi, oh, jenengan yang beli Moreno. Iya Pak, salam kenal. Saya Aziz dari Malang. Saya pemula banget. Apa betul Moreno itu anak saung galing? Betul Mas, itu dia menjelaskan kayak gitu. Ya terus apa betul kambing itu kata orang-orang bagus ya? Bagus Mas, yang penting dirawat yang benar, atau ya kalau udah gemuk maksimal kambingnya bersih coba dikonteskan. Itu lah, terus dimotivasi saya pengen belajar. Untuk awalnya pengen belajar ini orang ini kayak gimana, tapi yang saya tahu data dan faktanya anak-anak dari saung galing tanpa menghilangkan sesuatu yang lainnya, anak-anaknya telah tampil di dunia kontes dan nggak 1-2 ekor gitu loh Mas. Saya udah punya pikiran kayak gitu tuh. Oh mungkin ini saya harus belajar sama beliau. Lah suatu saat nggak tahu Pak Mugi inget apa enggak, Pak sampean ini perjalanan Wonosobo ke Malang ini jauh nggak? Jauh Mas. Ada apa Mas Aziz? Tolong saya diajarin breeding, gitu. Tolong saya diajarin beternak. Nanti saya mau les privat ke jenengan. Sampai segitunya. Sampai segitunya saya mencari ilmu, Mas. Itu orang-orang nggak ngerti kinerja kita mencari data dan fakta kayak gimana. Ya taunya itu betul. Ya. Saya juga ngerasain sih. Gitu. Lah, saya nggak bodoh-bodoh amat waktu itu sebagai pemula itu, Mas. Jadi saya sampai les privat. Jadi begitu beliau datang, istri saya tahu masakin buat Pak Mugi. Ini dia, saya mau belajar ke orang. Waktu kamar tak siapin, sampai pintu rumah saya peluk beliau. Saya ngefan sama jenengan. Saya pengen berguru sama jenengan. Ini pengakuan dari hati nurani tanpa saya menghilangkan orang yang mempelajari saya atau referensi dari All City Farm itu sendiri. Ini memang kenyataannya, Mas Amin. Jadi kita juga nggak sok juga untuk apa itu mengakui sesuatu, ternyata ada orang penting di balik ini semua, Mas Amin gitu. Beliau kesini, itu sekeluarga atau beliau sendirian? Beliau sendirian sama waktu itu sopirnya. Kebetulan ada perjalanan ke Malang untuk ngirim kambing gitu. Nah, belajarlah ilmu ngerawat kambing, belajar gitu, banyak referensi tentang beliau. Dan beliau kalau ngajarin saya itu keras sekali. Jadi Pak Mugi, jadi kalau ngajarin itu keras Mas. Saya di situ dibodoh-bodohin, digoblek-goblek, tuh di anjing-anjing gitu. Tapi saya belajar segitunya, sampai segitunya. Nah, ya mudah-mudahan dia nonton pasti ketawa dia. Tapi niatnya bukan ke sana dong. Saya paham banget. Saya paham banget. Beliau itu cara ngajarin mungkin niatnya itu sebagai pemecut aja mungkin. Benar. Dan sampai detik ini pun dia tidak pernah itu membanggakan saya, itu memuji-muji saya dengan itu. Sampai sekarang saya paham. Justru kalau menurut saya tipikal orang yang seperti itu memang kalau ketemu dengan beliau langsung, sebagus apapun karya kita tetap nggak diakui. Benar, karena dia memang mengkader kita untuk mendidik. Iya, betul. Karena beliau tahu Aziz ini orang seneng kambing, dia mungkin populasinya kambing itu di situ. Dan semakin dipecut semakin panas. Benar. Semakin ingin membuktikan artinya. Lah, itu karakter dalam hal kita yang juga. Positif ya. Ya, gitu. Itu karakter kita sendiri, Mas Amin. Jadi waktu itu banyaklah pelajaran-pelajaran kita gagal apapun didiemin sama mereka. Terus banyak akhirnya datanglah teman-teman pemain kambing yang lainnya kayak ini Haji Anis Alfianova ngasih motivasi, terus teman-teman lainnya itu Mas Yanto Lurisai juga itu. Akhirnya saya pengen malah kenal para pakar-pakar di dunia etawa kayak gimana.
Dan semua ilmu serap semua itu Mas Amin gitu. Oh, metodenya orang kayak gini. Oh, si A ini spesifikasinya beternak, konsepnya kayak gini. Oh, si B ini spesifikasinya beternak kayak gini. Saya paham, saya pelajari gitu. Oh, hasil karyanya kayak gimana. Oh, hasil karyanya si breeder ini kayak gimana. Nah, suatu saat berkembangnya zaman, ya kita harus nge-mix. Dan kita itu harus ngakuin hasil breeder ini teman-teman yang se-Indonesia ini, Mas. Dan secara nggak langsung kita dituntut untuk lebih kreatif loh, Mas ya. Pastinya. Soalnya untuk nge-mix antara apa ya? Dibilang luri lah ya, luri satu dengan yang lain, kita dituntut untuk lebih kreatif untuk menciptakan penyempurnaan kambing. Benar, Mas Amin. Jadi berjalannya waktu ini kambing ini pertumbuhannya dan perkembangannya serta seninya ini luar biasa. Tren ini terus meningkat. Lah, luri itu kambing hasil karya teman-teman itu gimana kita itu pintar-pintarnya jadi mengcrosskan itu loh Mas. Ya, hasil kerja kita itu untuk menghasilkan kambing bagus ya dari breeder ini sendiri. Seberapa besar kita menyikapi untuk itu luri itu. Oke. Kalau menurut Mas Ajis sendiri, seni di kambing itu Mas Ajis mengartikan seperti apa? Ini persepsi pribadi tapi. Dalam arti seni dalam arti apa? Maksudnya apa yang membuat Mas Ajis ini di kambing kalau kita bilang ini kan kambing kali bising yang dikonteskan ini kan kambing seni ya. Benar. Orang biasanya bilang gitu. Menurut Mas Ajis, seni di kambing sendiri nih artinya apa? Seni itu apa? Apakah selera kah? Atau apakah? Cuman kan orang lain itu pasti beda-beda jawabannya. Ini menurut persepsinya Mas Ajis sendiri. Kalau menurut saya seni itu seperti ini, Mas. Benar. Seni ini Mas ya, apalagi seni di kambing. Oke, ini pribadi gitu. ya. Iya, pribadi Ya. Dulu cita-cita saya sebelum mengerti kambing, kalau saya lihat kambing itu nilai seni yang bagus. Ini sangat susah didapat dan sangat susah diternak. Betul. Makanya untuk menghasilkan kambing seni itu butuh ketelatenan yang luar biasa, Mas Amin. Sekarang berjalannya waktu udah begitu lama ini gitu. Kita beternak ini untuk menghasilkan kambing seni 5 bulan kita kawinkan beranak itu bukan waktu yang sebentar Mas Amin. Waktu yang lama. Itu pun itu kalau hasil. Dan kalau keluarnya sesuai harapan, apalagi sekarang yang trennya itu ekornya harus tegak, bulunya yang luar biasa, antara 11 parameter antar kepala telinga harus dituntut maksimal. Lah ini sangat-sangat berlomba sekali para breeder ini Mas Amin untuk menghasilkan dan menciptakan kambing yang kayak gitu itu. Makanya dunia kambing seni ini nggak ada habisnya. Nggak ada orang yang pinter itu ngaku pakar untuk menghasilkan kambing seni. Di samping satu konsep, kedua faktor rezeki Mas Amin. Oke. Itu. Kalau menurut Mas Ajis, seni itu ada tolak ukurnya enggak sih? Kalau seni nggak ada tolak ukurnya. Saya sangat setuju. Iya, nggak ada tolak ukurnya kalau seni. Terus kita menyikapi keindahan itu sampai seberapa gitu. Bagaimana dengan kriteria yang dibuat? Ada 11 atau 12 kriteria. Itu apakah kalau menurut Mas Ajis sebagai tolak ukur untuk kambing seni itu sendiri, atau Mas Ajis tetap seni itu ya apa tetap selera, Mas? Benar. Jadi kalau saya asumsi pribadi, ya semoga pendapat saya ini mungkin ada yang pro kontra, itu terserah mereka. Tapi ini kan pribadi. Iya. Jadi kalau 11 parameter atau 12 parameter menurut penilaian saya itu pakem syarat untuk orang ini kambing untuk masuk kontes. Bukan tolak ukur kambing seni. Seni bukan. Karena seni itu dalam tanda kutip guys ya, seni itu selera. Selera luas. Gimana pun tetap selera. Itu. Tapi kalau ngomong itu kadang seni ini bisa berubah. Kalau parameter yang bagus, nilai 10 itu kepala kayak gimana? Nilai 8 ini poinnya kepala kayak gimana? Itu baru tolak ukur. Kenapa? Selama ini kan penilaian cuman berdasarkan juri Mas Amin. Jadi kalau menurut saya 11 parameter atau 12 parameter kalau sekarang itu istilahnya, itu syarat untuk kita mempunyai kambing untuk diikutkan kontes. Betul.
Ini lebih jelas kalau jawaban yang bikin sepakat nggak ya? Sepakat, yang bikin saya puas. Karena dari dulu saya sering bertanya-tanya guys ya, seni itu menurut orang itu seperti apa sih kambing seni itu? Ya kalau saya sih mungkin sepakat dengan Mas Ajis ini. Iya, ketika saya itu ada sampai beranak gitu Mas Amin, oh kepalanya bagus, ini masuk kontes ini. Oh telinganya tapi kurang, pola warna bagus itu. Ya mungkin coba-cobalah kita gini. Gak mungkin kalau kita itu kepalanya kurang bagus, telinga kurang bagus langsung diikutkan kontes. Berarti 12 parameter itu kalau menurut saya syarat untuk bisa andil kita ikut kontes. Kalau orang ikut kontes sah-sah aja, nggak ada yang larang. Tapi kan udah tertera di peraturan dan organisasi masing-masing itu. Kalau punya regulasi masing-masing itu, Mas Amin. Ya seberapa sadar kita itu membawa kambing kita ke kontes dengan ukuran itu. Iya, memang betul. Karena memang kalau dibuatnya 11 atau 12 kriteria untuk mengikuti kambing kontes ini ya hanya sebagai syarat. Benar, sampai syarat. Akhirnya kita keluar kontes, ada 12 parameter ini udah bagus. Terus ada kambing yang ikut kontes itu, waduh, tebelnya luar biasa, bulunya luar biasa. Lah ini kan nggak disebutkan di itu 12 parameter lah. Akhirnya kan ya itu loh, seni itu nggak ternilai. Pasti pernah lihat dong kambing potong yang ganteng banget, misalnya kambing kurban lah. Iya. Itu kambingnya ganteng banget. Tapi memang dia nggak layak untuk kontes. Nggak layak karena itu bagian dari seni nggak? Ya itu tergantung selera masing-masing lah. Tapi kalau untuk kambing seni lebih spesifiknya, kalau kambing kata Mas Amin kambing kontes, kambing kurban layak untuk di seninya luar biasa kan. Tapi di dunia kambing kontes ini kan ada poin-poin telinga. Betul. Ada poin-poin kepala. Meskipun bagus kalau memang poin-poinnya nggak terkumpul banyak ya juga nggak akan bisa maksimal. Kalau orangnya sah-sah saja itu membawa kambingnya ke kontes ya sah-sah saja aja Mas Amin. Karena kalau saya pribadi ini lagi-lagi pribadi, kalau kambing seni ini artinya luas banget, soalnya menyangkut selera, Mas. Bener, menyangkut selera. Kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi bukan saya berbicara soal global, saya lebih setuju penyebutan kambing kontes bukan kambing seni. Bener, kambing kontes itu lebih spesifik. Lebih spesifik dan lebih kena sama apa yang dilakukan di lapangan. Bener. Kalau kambing seni, kambing kecil loh Mas di Garian Duap itu kan seni juga loh. Bener, ini nggak ada batasnya. Kalau kambing kontes, kambing PE ras kali gesing itu kambing kontes PE ras kali gesing itu lebih spesifik. Biasanya kan orang ngambil pendeknya, ngambil gampangnya. Iya bener. Terus kalau ngomong parameter itu kurang setuju. Kriteria. Lebih tepatnya ke kriteria. Kalau parameter harus terukur semua Mas Amin. Dan parameter ini setahu saya memang hal yang pasti gitu loh. Iya, hal yang pasti dan terukur semua. Terukur. Jadi misalkan kalau kayak kepala mungkin derajatnya harus tahu dan itu akan sangat panjang kalau dijabarkan. Iya, benar. Nah, makanya kita menghindari untuk teman-teman yang SDM-nya luar biasa. Dan ngerti penyebutan aja itu remeh Mas Amin. Sambil ngopi nggak apa-apa Mas? Siap itu. Santai. Iya. Saya aja yang bisa. Pernah ini nggak? Pernah ngalamin sesuatu yang sampai bikin sampai down nggak di kambing?